Assalamualaikum semuanya. Perkenalkan, nama saya Dina Putri Milenia. Saya merupakan mahasiswa dari Akper RSE Farina Purwakarta. Di sini saya sedang melakukan penugasan dari mata kuliah Keperawatan Medikal Bedah 2 yang dibimbing oleh Bapak Aditya Rahman Sarjana Keperawatan Nurse mengenai konsep asuhan keperawatan sistem persyarapan pada pasien stroke. Yang saya bahas, stroke itu apa sih? Teman-teman semua ada yang tahu nggak stroke itu apa? Pasti kan banyak orang bilang stroke itu suatu kelumpuhan atau ketidakberdayaan seseorang. Di sini saya akan jelaskan terlebih dahulu, stroke itu merupakan secara umum merupakan gangguan pembuluh darah otak yang merupakan stroke sirkulasi cerebral yang merupakan salah satu gangguan neurologik yang dapat timbul sekunder dari suatu proses patologi dari pembuluh darah cerebral, misalnya trombosit, emboli, ruptur dinding pembuluh darah atau penyakit vaskuler. Lalu klien dengan stroke umumnya akan mengalami kelumpuhan pada ekstremitas. Betul, stroke itu akan mengakibatkan suatu kelumpuhan pada ekstremitas. Ekstremitas itu apa sih? Ekstremitas itu diantaranya ekstremitas atas dan bawah. Ekstremitas atas yaitu bagian tangan, sedangkan ekstremitas bawah yaitu bagian kaki. Lalu stroke juga akan mengalami gangguan penglihatan dan gangguan sistem endokrin seperti gangguan sistem endokrin, pencernaan, bicara, perkemihan juga akan mengganggu sistem-sistem yang lainnya pada stroke. Sebelum kita masuk kepada asuhan keperawatan pada stroke itu sendiri, kita harus tahu stroke itu apa sih? Stroke itu merupakan cedera cerebrovaskuler atau CVA, yaitu kehilangan fungsi otak yang diakibatkan oleh terhentinya suplai darah ya teman-teman, suplai darah ke bagian otak itu sendiri. Sering ini adalah akumulasi penyakit cerebrovaskuler selama beberapa tahun, makanya yang stroke itu kebanyakan kan bertahun-tahun, hanya 1 banding berapa yang akan sembuh dalam berbulan-bulan. Itu menurut Brunner yang sudah spesialis. Yang kedua, ada yang mengatakan stroke juga dapat didefinisikan sebagai defisit neurologik yang mempunyai awitan mendadak dan berlangsung 24 jam sebagai akibat dari CVA itu sendiri. Itu menurut Koraf Medula Hudok. Lalu ada juga yang mengatakan stroke merupakan sindrom klinis yang awal timbulnya itu mendadak, progresinya cepat, berupa defisit neurologis vokal atau global yang berlangsung 24 jam atau lebih. Nah, di sini bakal dijelasin mengenai anatomi dan fisiologinya. Di sini sistem saraf dulu deh. Sistem saraf itu terdiri dari apa aja? Sistem saraf itu terdiri dari otak, medula spinalis, saraf perifer, dan struktur ini bertanggung jawab untuk mengkontrol dan mengkoordinasi aktivitas sel tubuh melalui impuls-impuls elektrik. Otak juga terdiri dari beberapa bagian atau ada otak depan, otak belakang, dan otak tengah. Nah, yang kedua itu meningen. Meningen terdiri dari durameter, yaitu lapisan yang paling luas. Kemudian arachnoid, yaitu membran bagian tengah yang berwarna putih karena tidak dialiri darah, makanya itu berwarnanya putih. Lalu parameter, yaitu membran yang paling dalam yang berupa dinding yang tipis sekali dan transparan yang menutupi otak. Kemudian cerebrum. Cerebrum itu terdiri dari 2 hemisfer dan 4 lobus. Nah, sekarang kita masuk ke etiologi dari stroke atau penyebab dari stroke itu sendiri apa sih? Kebanyakan orang kan bilang penyebab stroke ini, itu, ada juga yang mengatakan apa gitu. Sebenarnya penyebab dari stroke itu yang pertama itu trombosis. Trombosis itu kan merupakan penyebab utama dari stroke karena sering terjadi pada pembuluh darah yang mengalami arteriosklerosis. Yang kedua itu emboli cerebral. Emboli yang terjadi berupa bekuan darah, lemak, bakteri, tumor, dan udara sehingga
menyebabkan sumbatan itu sendiri. Kemudian yang ketiga, iskemi atau TIA. Iskemi yang terjadi karena trombus atau plogiarteriosklerosis yang terlepas sehingga mengganggu aliran darah dan menyumbat. Yang keempat, perdarahan serebral. Nah, di sini kita juga bakal tahu faktor resiko dari stroke itu. Sebenarnya faktor resiko dari stroke itu dibagi dua. Yang pertama ada non-reversible dan yang kedua reversible. Dari non-reversible itu sendiri, yang pertama usia, sudah pasti ya. Kemudian ras, keturunan dan jenis kelamin. Dan yang termasuk ke dalam reversible itu sendiri, yang pertama hipertensi. Hipertensi itu menjadi penyebab utama dari stroke. Yang kedua penyakit jantung, DM atau diabetes mellitus, hiperlipidemia, obesitas, dan kebiasaan kehidupan. Kebiasaan kehidupan itu apa sih? Jadi kebiasaan jelek atau buruk yang sering kita lakukan sendiri, yaitu diet, merokok, minum alkohol, dan kurang aktivitas atau olahraga. Kemudian, tanda gejala yang terjadi pada stroke atau manifestasi klinis yang terjadi pada stroke itu diantaranya yang pertama, nyeri kepala yang sangat hebat yang menjulur ke daerah leher dan wajah. Kemudian kaku kuduk. Selanjutnya penurunan kesadaran, lalu mual dan muntah. Kemudian fatofania terjadi karena pendarahan subarachnoid akibat pecahnya aneurisma intraksarial. Kemudian kerusakan motorik. Lalu gangguan persepsi, aproksia. Aproksia itu apa sih? Ketidakmampuan untuk melakukan tindakan yang dipelajari sebelumnya. Lalu disposia atau afosia, kehilangan bicara. Disatria, kesulitan bicara. Lalu kerusakan komunikasi, disfungsi kandung kemih, kerusakan fungsi kognitif dan efek psikologis, dan mendadak bingung. Nah, stroke itu sendiri mempunyai klasifikasinya. Yang pertama menurut etiologinya atau menurut penyebabnya. Yang pertama ada stroke hemoragik dan non-hemoragik. Apa sih stroke hemoragik itu? Stroke hemoragik itu stroke yang terjadi karena pendarahan subarachnoid yang disebabkan oleh pecahnya pembuluh darah otak pada daerah tertentu. Biasanya terjadi saat melakukan aktivitas atau saat aktif, namun bisa juga terjadi saat istirahat. Terus ada stroke non-hemoragik. Stroke ini biasanya dapat berupa iskemik, trombosik, dan emboli serebral. Biasanya terjadi pada saat setelah lama beraktivitas. Lalu ada stroke menurut perjalanan penyakitnya. Ini lumayan banyak ya, ada TIA atau transient ischemic attacks, lalu RIND, reversible ischemic neurologic deficit, progressive stroke invalidation, stroke lengkap. Lalu komplikasi kalau kita mengalami stroke itu apa sih? Komplikasinya itu sendiri, komplikasinya diantaranya yaitu hipoksia serebral, aliran darah serebral, emboli serebral, komplikasi lanjut, imobilitas, kontraktur, trombofleksibilitas ISK, absorpsi kornea, nyeri karena tekanan, hemofos atau defisit neurologi. Nah, lalu pemeriksaan diagnostik apa sih yang harus dilakukan untuk penderita stroke itu sendiri? Penderita stroke itu bisa melakukan pemeriksaan diagnostik diantaranya angiografi serebral, CT scan, lalu fungsi lambat, MRI, ultrasonografi Doppler, EEG, sinar X pada tengkorak, lalu ECG, tes darah. Lalu penata laksanaannya itu bisa dengan terapi obat, pembedahan, alternatif. Alternatif itu bisa dengan akupuntur, terapi pijat, aromaterapi, terapi musik, dan terapi nutrisi. Oke teman-teman, sekarang kita masuk ke asuhan keperawatan pada pasien dengan stroke itu bagaimana sih? Asuhan keperawatannya, yang pertama biasanya pengkajiannya dari data biografi, identitas, umur, agama, alamat, lalu pendidikan terakhir, lalu riwayat kesehatan sekarang. Riwayat kesehatan sekarang itu biasanya
riwayat trauma kepalanya, terus gangguan motoris dan sensorik, keluhan nyeri. Biasanya ada keluhan nyeri atau enggak sih? Lalu riwayat kesehatan masa lalu, pernah mengalami trauma kepala atau tidak, atau pernah terbentur atau bagaimana. Lalu infeksi, gangguan kardiovaskulernya bagaimana sih, pernapasannya. Lalu tiroidnya, ada penggunaan obat-obatan tertentu enggak. Lalu riwayat keluarganya, apakah dari keluarga ada yang mempunyai hipertensi, apakah si pasiennya sendiri mempunyai hipertensi, atau keluarga ada yang punya stroke juga gitu. Riwayat psikososialnya, lingkungan rumahnya, pekerjaannya bagaimana, perasaan putus asanya ada atau tidak ada. Kemudian aktivitas sehari-hari dan istirahatnya, keterbatasan dan kelemahannya bagaimana, mudah lemah atau tidak, perubahan tonus ototnya, gangguan istirahatnya, istirahat tidurnya itu cukup atau tidak. Kemudian pola nutrisi, eliminasi gaya hidup, pemeriksaan fisik biasa, TTV, fungsi cerebral. Terus GCS-nya bagaimana, dia sadar atau tidak. Oh ya teman-teman, sering juga ada yang menanyakan ya, kenapa sih yang ketika mengalami stroke itu akan mengalami penurunan kesadaran juga. Nah, sering banget yang nanya kayak begitu. Sebenarnya itu karena kenapa yang mengalami stroke itu juga mengalami penurunan kesadaran. Kenapa itu? Karena darah tidak sampai ke otak, sehingga menyebabkan asupan oksigen pada otak menjadi minim dan membuat si pengidapnya dapat mengalami penurunan kesadaran. Stroke itu terjadi karena pasokan darah ke otak itu terganggu atau berkurangnya sumbatan pembuluh darah. Begitu ya teman-teman, makanya banyak yang bilang kalau yang mengalami stroke itu juga mengalami penurunan kesadaran. Nah, kita masuk ke 12 syaraf nervusnya. Fungsi nervus penderita stroke itu bagaimana sih? Kita harus tahu nervus 1, 2, 3 sampai 12 itu. Yang pertama olfaktoriusnya gimana, optikusnya, oculometernya gimana, troklearnya gimana, gerakan ke bawah, ke dalam matanya gimana, trigeminusnya, gerakan rahangnya, abdusen pada matanya, fasial pada wajahnya, akustik pada vestibular, koklea, glosofaringeal, indera dan paring lidah, vagus, motorik palatum, paring laring, aksesoris spinalnya bagaimana, dan hipoglosisnya bagaimana. Diagnosa yang muncul biasanya pada penderita stroke itu yang pertama itu ketidakefektifan perfusi jaringan cerebral berhubungan dengan aliran darah ke otak itu terhambat. Lalu gangguan mobilitas fisik berhubungan dengan kerusakan neurovaskuler. Kemudian yang ketiga itu kerusakan komunikasi verbal berhubungan dengan penurunan sirkulasi ke otak. Lalu intervensi yang dilakukan pada penderita stroke itu biasanya apa sih? Biasanya untuk yang diagnosa pertama yaitu ketidakefektifan perfusi jaringan cerebral berhubungan dengan aliran darah ke otak terhambat. Biasanya intervensinya itu monitoring ukuran, kesimetrisan dan reaksi dan benda pupil. Terus monitoring tingkat kesadaran klien. Lalu monitor tanda-tanda vital, hindari aktivitas jika TIK meningkat. Lalu observasi kondisi fisik klien. Yang kedua, intervensi untuk gangguan komunikasi verbal berhubungan dengan penurunan sirkulasi ke otak. Biasanya intervensinya itu libatkan keluarga untuk membantu memahami atau memahamkan informasi dari klien. Yang kedua, dengarkan setiap ucapan klien dengan penuh perhatian. Jadi ketika gangguan komunikasi verbal pada klien, kita sendiri tuh harus siap mendengarkan setiap ucapan yang klien ucapkan dengan sabar, penuh perhatian. Yang ketiga, gunakan kata-kata sederhana dan pendek dalam komunikasi. Jangan menggunakan kata-kata yang panjang dan sulit untuk dimengerti, karena pada penderita dengan gangguan komunikasi verbal itu akan sulit untuk menggunakan kata-kata yang panjang. Yang keempat, dorong klien untuk mengulang kata-kata apa yang kita katakan. Misalnya, Pak, nanti ikuti atau ulangi apa yang saya bicarakan ya. Misalnya, Pak, coba ucapkan kata makan. Apakah klien bisa atau tidak? Kita akan lihat klien itu bisa atau tidak. Lalu yang kelima, berikan arahan atau perintah yang sederhana setiap interaksi dengan klien.
Pokoknya untuk klien stroke itu jangan sekali-kali kita mengarahkan hal-hal yang berat dan sulit dimengerti untuk kliennya. Kemudian yang terakhir yaitu gangguan mobilitas fisik berhubungan dengan kerusakan neurovaskuler. Yang pertama intervensinya, ajarkan klien untuk latihan tentang gerak aktif pada sisi ekstremitas yang sehat. Jadi ajarkan klien untuk selalu bergerak walaupun itu sedikit, walaupun hanya miring kanan miring kiri, tapi usahakan klien harus bergerak. Lalu ajarkan rentang gerak pada sisi ekstremitas yang parase atau plegi dengan toleransi nyeri. Topang ekstremitas dengan bantal untuk mencegah atau mengurangi bengkak. Ajarkan ambulasi sesuai dengan tahapan dan kemampuan klien. Motivasi terus-menerus klien untuk melakukan latihan sendi seperti yang disarankan, dan libatkan keluarga untuk membantu klien latihan sendi. Jadi teman-teman, untuk kita semua yang mendapatkan klien dengan gangguan stroke itu harus banyak-banyak untuk dimotivasi dan diajarkan teknik miring kanan, miring kiri, menggerakkan ekstremitas. Jangan lupa untuk motivasi kliennya itu sendiri, karena dengan motivasi kita, semangat dari kita, klien akan dapat mampu untuk sembuh. Oke teman-teman, sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam tutur kata, kesalahan dalam pemateri, kesalahan dalam mengucapkan bahasa-bahasa medis. Semuanya dalam rentang belajar, semuanya juga belajar, jadi mohon maklum dan mohon dimaafkan. Mudah-mudahan apa yang saya berikan, apa yang saya jelaskan bisa bermanfaat dan bisa disebarluaskan oleh teman-teman semua. Mohon maaf sekali lagi bila ada kesalahan. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.